Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Akuntansi 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil resumen saya terkait materi akhlak tasawuf yang pernah dipresentasikan di kelas kami, dari materi pertama hingga materi terakhir. Di sini saya mengangkat judul tentang konsep akhlak dan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke materi. Konsep akhlak, etika, dan moral. Akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sikap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan dari manusia, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Sedangkan menurut bahasa Arab, yaitu khuluq, artinya budi pekerti, tabiat, dan watak. Dapat diartikan juga bahwa akhlak berarti budi pekerti atau disebut juga sikap hidup dan ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu Tuhan. Moral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kesusilaan, budi pekerti, sedangkan menurut bahasa Latin yaitu mores memiliki arti sebagai istilah penilaian manusia atas tindakannya. Moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya merupakan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Etika dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti filsafat tentang kehendak, tentang baik dan buruk, mengajarkannya tentang kesusilaan. Sedangkan menurut bahasa Yunani kuno, etika berasal dari kata etikos yang memiliki arti yaitu timbul dari kebiasaan. Jadi, etika bisa diartikan segala sesuatu di mana memiliki cabang utama filsafat yang mempelajari baik dan buruk, nilai atau kualitas mengenai standar penilaian moral. Adapun yang membedakan antara etika, moral, dan akhlak ialah yang pertama, etika merupakan penilaian suatu hal yang ukurannya akal manusia. Moral merupakan penilaian suatu hal yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku. Sedangkan akhlak merupakan suatu hal yang ukurannya adalah wahyu Allah. Yang kedua, dasar-dasar akhlak dan tasawuf dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antara akhlak dan tasawuf adalah bagian api dengan asapnya, yang masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya mempunyai objek kajian hati dan jiwa seorang. Bahkan Al-Ghazali memberikan pengertian tentang bentuk ilmu akhlak sebagai ilmu sifat hati dan ilmu rahasia hubungan keagamaan yang kemudian menjadi pedoman untuk akhlaknya orang-orang baik. Yang ketiga, hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar, diceritakan bahwa pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, yang kemudian ternyata orang itu adalah malaikat Jibril, menanyakan tentang arti iman, akidah, Islam, syariah, dan ihsan, akhlak. Dan dalam dialog antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril itu, Rasulullah SAW memberikan pengertian tentang iman, Islam, dan ihsan. Akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai sumber atau sistem kepercayaan yang bermuatan elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama, sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Yang ketiga, tugas dan fungsi manusia di muka bumi. Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran serta hati nurani. Dalam Islam terdapat 3 tugas manusia diciptakan, yaitu yang pertama, manusia diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, manusia diciptakan untuk mempersembahkan amal-amal terbaik dalam rangka ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, manusia diciptakan menjadi khalifah di muka bumi. Lanjut yang bahasan yang keempat, yaitu menjelaskan tentang potensi ruh manusia. Potensi ruhaniah manusia merupakan dimensi jiwa manusia yang sifatnya spiritual dan potensi yang berasal dari Tuhan. Potensi an-nafs yang cenderung positif
bila dikembangkan terus hingga sampai batas maksimal, maka dapat berfungsi sebagai media pengembangan tingkah laku lahiriah yang mengarah pada sifat-sifat keutamaan dan kesempurnaan moral. Al-Ghaib merupakan alat untuk mengetahui hakikat sesuatu. Orang yang menggunakan akalnya akan mencegah dirinya agar tidak terjerumus ke dalam kenikmatan sesaat yang membawa penderitaan lebih lama. Potensi ruh yang diberdayakan dapat dijadikan sebagai media pengembangan tingkah laku lahiriah yang terpuji. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cara menjaga hati agar tidak terjangkit penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, mereka akan mati dalam keadaan kafir. Quran surah At-Taubah ayat 125. Berdasarkan ayat di atas, penyakit hati merupakan hal yang sangat merugikan seorang muslim, sehingga dapat dikatakan bahwa siapapun yang meninggal dengan membawa penyakit dalam hatinya, maka ia digolongkan sebagai orang kafir. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, maka sudah pantasnya kita waspada terhadap penyakit hati, agar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga. Pembahasan selanjutnya yaitu pembentukan akhlak. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Misalkan pendapat Muhammad At-Taqiyya Al-Abrashi, pendidikan adalah yang dikutip oleh Abuddin Nata, mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan akhlak dalam Islam agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut cara pembentukannya, akhlak dibedakan menjadi dua cara, yaitu yang pertama insting yang dibawa manusia sejak lahir tanpa dibentuk atau diusahakan, yang dinamakan yaitu khair muktasabah. Yang kedua yaitu hasil usaha dari pendidikan, latihan, pembinaan, perjuangan keras dan sungguh-sungguh, disebut muktasabah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Tasawuf masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini banyak ditemui contoh-contoh kehidupan sufi yang terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan beliau sehari-hari yang penuh dengan kehidupan yang sangat sederhana dan penuh dengan penderitaan, juga beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum diangkat sebagai rasul. Beliau sering melakukan khalwat di Gua Hira, Bukit Nur, untuk mendapat petunjuk dari Tuhan. Didapati beliau melakukan khalwat berulang-ulang kali dengan bekal hanya beberapa potong roti kering dengan air minum serta buah-buahan, yang hal ini menggambarkan makanan yang sederhana bagi seorang sufi. Selanjutnya, tasawuf masa para sahabat. Begitu halnya dengan para sahabat. Mereka para sahabat besar juga mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada era kepemimpinan dan Khulafaur Rasyidin. Semua kehidupan mereka penuh dengan sederhana dan fokus perhatian mereka hanya tertuju kepada Allah dan berbakti kepada masyarakat. Para Khulafaur Rasyidin yang dimaksudkan antara lain Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar adalah seorang saudagar yang kaya raya di Makkah, namun ia rela meninggalkan semua harta bendanya demi mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga memiliki akhlak yang tinggi dan selalu hidup soleh dan takwa. Pada masa kehidupannya hanya memakai pakaian sehelai kain saja. Bahkan segala harta bendanya dikorbankan demi kepentingan agama dan negara. Disebutkan dalam sebuah riwayat pada saat Rasulullah SAW masih hidup,
yang ketika itu akan menghadapi perang Tabuk. Beliau bertanya kepada para sahabat, siapakah yang bersedia memberikan harta bendanya di jalan Allah? Abu Bakar kemudian menjawab bahwa dirinya akan menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Kemudian setelah Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar terkait sesuatu yang akan ditinggalkan untuk dirinya dan keluarganya, Abu Bakar menjawab bahwa cukup baginya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Pembahasan selanjutnya, hubungan tarekat dan tasawuf. Tarekat, menurut istilah tarekat berarti perjalanan seorang pengikut tarekat menuju Tuhan dengan cara mensucikan diri, atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan. Tasawuf, tasawuf merupakan ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak serta memperoleh kebahagiaan yang abadi, dan agar bisa membedakan yang baik dan buruk, di mana yang benar dan di mana yang salah. Hubungan tarekat dan tasawuf, dengan demikian jelas hubungan antara tasawuf dan tarekat, yaitu tarekat itu bermula dari tasawuf dan berkembang dengan berbagai macam paham dan aliran yang tergambar dalam adanya aliran-aliran tarikat, sehingga belakangan ini seorang yang hendak berkecimpung dalam kehidupan tasawuf pada umumnya adalah melalui aliran tarikat yang sudah ada. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan tarekat di Nusantara. Sejarah tarekat di Indonesia diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak Sufitik itulah membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik. Tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa para wali. Yang selanjutnya itu macam-macam maqamat dalam tasawuf. Berkaitan dengan beberapa makom yang harus dilalui oleh sufi untuk mencapai Tuhannya, para sufi berbeda pendapat pada hal ini. Yang pertama yaitu al-zuhud. Secara etimologi, zuhud berarti ragaba, ansyayain wa tarakhu, artinya tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Selanjutnya yang berikutnya at-taubah. At-taubah adalah rasa penyesalan yang sungguh-sungguh dalam hati serta pemohonan ampun serta meninggalkan segala perbuatan yang menimbulkan dosa. Pembahasan yang terakhir yaitu zikir. Zikir ditinjau dari segi bahasa adalah mengingat, sedangkan zikir secara istilah adalah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Secara etimologi, zikir berasal dari kata zakara, berarti menyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi, dan nasihat. Oleh karena itu, zikir berarti mensucikan dan mengaungkan. Juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan, mengingat. Mungkin hanya ini penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi yang mendengarkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.